Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat kita, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan syariat atau risalah yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam membahas terkait bagaimana paham-paham sesat dengan bahasan yaitu sejarah pemikiran Islam, teologi pemikiran Islam klasik maupun aliran sesat yang ada di Indonesia. Satu persatu nanti kita akan bahas topiknya masing-masing di setiap video. Hadirin sekalian, kenapa pembahasan ini muncul, yaitu aliran sesat? Kita membahas berbagai macam pemahaman teologi dalam Islam, karena di sebagian orang menganggap kalau membahas tentang kesesatan dianggapnya iseng saja ya, atau cari kerjaan saja ya, atau tidak ada kerjaan, seperti tidak ada kerjaan lain selain membicarakan pembahasan tentang kesesatan. Hadirin sekalian, sebenarnya bukan masalah ada atau tidaknya orang atau kelompok ya, atau sebuah lembaga yang berkenan menjelaskan kesesatan. Akan tetapi justru menjelaskan kesesatan itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Menjelaskan kesesatan nih, menjelaskan kesesatan adalah bagian yang dicontohkan oleh Nabi ya. Oleh karenanya ini bukan cari-cari kerjaan saja ya, karena ini setelah dicontohkan oleh Nabi, maka kita mengingat sebuah perkataan bahwa likulli muslimin dakwah, setiap muslim itu wajib berdakwah ya. Oleh karena itu dakwah itu bisa dengan cara menunjukkan jalan yang benar, bisa juga dengan cara menunjukkan jalan yang sesat. Menunjukkan jalan yang benar untuk harapannya adalah supaya orang-orang menjadi mengikut jalan yang benar. Menjelaskan jalan yang sesat, berharap agar orang-orang dan kita tidak berada di jalan kesesatan ya, dan harus berbelok ke jalan yang lurus. Itu harapannya.
ini dicontohkan oleh Nabi dan juga diikuti oleh para sahabat Nabi itu sendiri dan generasi selanjutnya, baik yang generasi salaf misalkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ada ulama 4 mazhab. Karena hal itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga agama umat, ya, lebih-lebih dalam menjaga akidah umat, ya. Ini yang kedua, karena untuk adalah bagian dari bagian amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu dengan tujuannya adalah menjaga akidah, ya, menjaga akidah umat, ya. Umat. Hadirin sekalian, akidah atau keyakinan dalam Islam, kita menyadari bahwa keyakinan ini atau akidah ini merupakan fondasi, ya, yang sangat menentukan. Fondasi yang sangat menentukan yaitu akidah. Seperti yang kita ketahui bahwa bila akidahnya benar, maka amaliyahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kaitannya, ya, bahwa bila akidahnya benar, maka amaliyahnya insya Allah akan diterima oleh Allah, ya. Akan tetapi sebaliknya, bila akidahnya tidak benar, maka amaliyahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun amaliyahnya sesuai dengan syariah, ya. Misalkan dia sholat, amaliyahnya sholat, puasa, secara ilmu fikih dia sudah benar, tapi belum tentu ibadahnya, puasanya, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau akidahnya tidak lurus, bersih dan benar. Hadirin sekalian, kalaulah sebaliknya apabila akidahnya batil yang tadi disebutkan, kalau akidahnya tidak lurus hingga keluar dari Islam, maka seluruh amaliyahnya akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercatat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran, ya, ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66, ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kemudian dilanjut, balillaha fa'bud wa kum minas syakirin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.
Kemudian dilanjut di ayat 66, artinya karena itu maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin sekalian, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa yang berkaitan tentang akidah adalah tentang ketuhanan, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita mempersekutukan Tuhan, bagaimana kita beramal meyakini keberadaan Allah dan seperti apa kita keyakinannya, dan itu ada dalam pembahasan akidah. Dalam hal ini Dirasatul Firaq, pembahasan tentang pemahaman ini, pemahaman sesat, berkaitan semuanya tentang akidah. Hadirin, batalnya akidah seseorang yang mengakibatkan rusaknya amal itu bukan sekedar seperti batalnya sholat ketika batalnya wudhu, ya. Kalau batalnya wudhu itu mudah, ya. Kita biar sah untuk sholatnya, kita tinggal berwudhu lagi, ya. Dengan wudhu lagi, kemudian mengulang sholat lagi dari awal, maka dihukumi sah sholatnya. Namun kalau batalnya akidah, maka akan menghapus semua amal kita, ya. Maka penting bagi umat Islam, bagi kita, untuk membentengi akidah. Dan pembahasan tentang kesesatan ini salah satunya adalah untuk membentengi atau menjaga akidah kita, ya. Tujuannya kenapa kita membahas tentang aliran-aliran menyimpang, agar kita tidak menyimpang tentunya, ya. Karena ini penting untuk membentengi akidah dari aneka kesesatan dan penyimpangan, ya, ini sangat penting tadi untuk menjaga akidah kita agar tetap lurus dan di jalan yang benar, ya. Karena kalau sampai mengakibatkan batalnya akidah, maka akan musnahlah semua amaliyah kita, ya, seperti ayat yang telah dibacakan tadi. Dengan harapan kita tidak tergelincir dari lembah kesesatan atau penyimpangan dalam hal akidah. Karena akidah merupakan pondasi yang sangat penting sekali untuk kita, ya. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa bila akidahnya benar, maka amaliyahnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau akidahnya tidak benar, maka amaliyahnya mungkin atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, pentingnya membentengi akidah dari aneka penyimpangan merupakan hal yang sangat perlu dimengerti oleh umat, ya, oleh umat Islam, oleh kita, terutama para ulama, dai, mubaligh, dan pelajar Islam, ya, seperti kita penuntut ilmu. Karena pada hakikatnya sebetulnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan tuntunannya, ya. Ini pada hadis riwayat Al-Bukhari, ya, Al-Bukhari nomor 2493, pada kitab Riyadhus Shalihin juga ada, ya. Ini ada sabda Nabi, beliau pernah menuntun atau memberikan tuntunannya kepada kita. Hadirin sekalian, ada tuntunan Nabi yang tadi, yaitu dari hadis tuntunan Nabi tentang
mencegah penyimpangan ya terhadap umatnya atau mencegah kesesatan. Ada contoh dan tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tuntunan Nabi dalam mencegah atau menyeru agar tidak tergelincir dari kesesatan. Yang pertama yaitu dari hadis riwayat Bukhari nomor 2493 yang artinya perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan yang melanggarnya adalah bagaikan suatu kaum yang mengadakan undian untuk naik sebuah kapal. Maka jadilah sebagian mereka ada di atas dan sebagian lagi ada di bawah. Lalu orang-orang yang ada di bawah jika mereka hendak mengambil air maka harus melewati orang yang di atas mereka. Maka mereka berkata, seandainya kami melubangi kapal ini maka kami tidak mengganggu orang yang di atas kami. Kata yang di bawah, jika para penumpang kapal itu membiarkan apa yang mereka kehendaki itu, maka semuanya akan binasa. Tetapi jika mereka mencegahnya, maka selamatlah dan selamat semuanya. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Bukhari nomor 2493 ya. Dalam hadis ini Nabi mengumpamakan bahwa jika tidak ada orang yang mencegah agar tidak melubangi kapal tersebut, maka kapal tersebut akan tenggelam. Ini diumpamakan seperti mencegah kesesatan. Jika tidak ada orang yang berani mencegah kesesatan, maka akan tenggelam dalam kesesatan. Ya, itu makna dari hadis Al-Bukhari nomor 2493 bahwa Nabi mengumpamakan mencegah kesesatan itu seperti halnya dalam hadis tersebut seperti halnya mencegah dalam melubangi kapal. Ya. Hadirin sekalian, demikianlah petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hal menjaga agama. Kalau sampai ada kesesatan, apalagi yang sifatnya mengeluarkan dari iman menjadi kafir, maka meski harus dicegah ya. Dan itu kalau tidak ada yang mencegahnya maka akan tenggelam masyarakat dalam kekafiran. Itu analogi dan hakikat daripada hadis tadi ya. Demikian pula kesesatan-kesesatan lainnya. Apabila dibiarkan berlangsung dan tidak dicegah maka akan merajalela dan syariat akan sulit ditegakkan, bahkan mungkin akan punah. Demikian tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada contoh pelaksanaan dalam mencegah kesesatan. Contoh pelaksanaannya. Contoh pelaksanaan
contoh pelaksanaan dalam mencegah kesesatan oleh Nabi kita pernah dicontohkan, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Muslim. Saya akan tulis dulu, ya. An Ali bin Hatim anna rajulan khataba 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala may yuti'illah wa rasulahu faqad rasida wa may ya'sihima faqad gawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sal khatibu anta kul wa may ya'sillah wa rasulah. Qala banu Numairin faqad gawiya. Hadirin sekalian, hadis ini artinya adalah dari Adi bin Hatim bahwa seorang lelaki berkhutbah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu khatib itu berkata, barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa bermaksiat kepada keduanya, maka sungguh dia telah sesat. Maka saat itu Rasulullah SAW berkata, seburuk-buruk khatib adalah engkau. Katakanlah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ibnu Numair berkata, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hadis ini Nabi mencontohkan kepada kita, ya, dalam mencegah sebuah kesesatan, ya. Dalam kasus ini sebenarnya secara bahasa mengganti apa yang telah disebutkan dengan kata ganti domir itu tidak ada masalah sebetulnya. Namun dalam hal ini Nabi Muhammad SAW langsung menginstruksi khatib tersebut dan agar diucapkan langsung wa may ya'sillah wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Bukan barang siapa menaati dan Rasulnya, menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa bermaksiat kepada keduanya, ya, kata keduanya ini
sebetulnya kata pengganti ya, atau domir ya, atau domir. Kemudian Nabi langsung berkata untuk mencegah perbuatan menyimpang tersebut, walaupun kalimat atau dengan kata-kata, tapi dampaknya akan luar biasa karena menyangkut soal akidah. Makanya Nabi menginstruksi ya dengan berkata, seburuk-buruk khotib adalah engkau. Kata Nabi, katakanlah barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bukan barang siapa bermaksiat kepada keduanya, maka sungguh dia telah sesat. Jadi sebenarnya waman ya'sillah wa rasulah, harusnya bilangnya begitu ya, bukan waman ya'sihima, bukan yang ini, yang waman ya'isima ya, dari kalimat ini waman ya'isima. Ini seharusnya menurut Nabi langsung saja bilang barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, bilang saja waman ya'sillah wa rasulah. Jadi bukan waman ya'sihima. Jadi diluruskan khotib tersebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak ada masalah ya secara bahasa, karena itu adalah kata ganti atau domir. Karena hal itu untuk mencegah adanya kemungkinan ada yang salah paham ya, Rasulullah SAW langsung menyela, karena untuk mencegah ada kemungkinan salah paham hingga akan menyejajarkan antara Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kalimat keduanya, oh berarti sejajar. Tapi kalau disebut Allah dan Rasulnya berarti tidak sejajar ya, bermaksiat disebutkan namanya. Sehingga untuk menghindari rusaknya akidah di hadis ini, maka khotib itu Nabi peringatkan langsung ya. Walau di hadis lain yang mungkin kasusnya tidak mengakibatkan pemahaman yang keliru, ternyata boleh-boleh saja ya diucapkan waman ya'sihima ya dalam kasus yang lain. Tapi dalam kasus riwayat ini atau dalam hadis ini, kasus ini berbeda ya, karena dikhawatirkan kesalahpahaman ya, sehingga menimbulkan persepsi menyejajarkan antara Allah dan Rasulnya, dan itu akan merusak akidah kita. Hadirin sekalian, mengenai hal yang seolah tidak ada salahnya pun, ketika orang punya ilmu, ini bagi orang yang punya ilmu, mengerti bahwa perbuatan itu salah atau menyimpang, maka mesti diperingatkan. Ya, ini pada hadis riwayat Ad-Darimi ya. Hadis riwayat Ad-Darimi yang bersanad sahih, yang artinya dari Abu Rabah dan Sa'id bin Musayyab bahwa dia melihat seorang lelaki sholat setelah terbit fajar lebih banyak dari 2 rakaat. Jadi dia memperbanyak ruku dan sujud. Maka Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, melarangnya. Lalu orang itu bertanya, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku karena sholat? Sa'id pun menjawab, tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisihi sunnah. Hadirin sekalian, contoh peringatan dari seorang tabi'in ini, yaitu Sa'id bin Musayyab, kepada sahabat yang lain yang setelah terbit fajar melakukan sholat ya lebih banyak dari 2 rakaat ya, berarti dia kemudian memperbanyak ruku dan sujudnya. Maka Sa'id langsung bilang,
bilang untuk melarangnya. Ya, dia bilang, wahai Abu Muhammad, namanya Abu Muhammad ya, apakah Allah akan menyiksaku karena sholat? Abu Muhammad ini adalah Sa'id bin Musayyab. Kemudian Sa'id menjawab, tidak, kata Sa'id, tetapi Allah akan menyiksamu karena kamu menyelisihi sunnah. Ya. Yang dipermasalahkan adalah bukan kebaikannya menambah sholat, ya. Dan Allah tidak menyiksa karena dia sholat, tapi dia akan menyiksanya karena menyelisih sunnah. Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal tersebut, dan itu tergolong dalam bid'ah dolalah. Jadi sekalian, inilah jawaban yang sangat bagus ya dari Sa'id bin Musayyab, yaitu senjata yang kuat menghadapi pelaku bid'ah yang menganggap baik banyaknya bid'ah dengan nama zikir dan sholat. Kemudian ya, dengan menambah zikir dan sholat, kemudian mereka mengingkari ahli sunnah dengan tuduhan tidak doyan zikir lah, tidak sholat misalkan ya, tidak doyan sholat, sholat sunnah ya kan misalkan ya. Padahal ahli sunnah itu sebenarnya hanyalah mengingkari penyimpangan mereka dari sunnah ya, dalam zikir, sholat dan sebagainya ya. Dalam kasus tadi itu adalah penambahan terkait rakaat sholat dan perbanyak ruku dan sujud. Oke, hadirin sekalian, dari contoh-contoh itu maka menurut saya pembahasan mengenai pentingnya membentengi akidah dari aneka penyimpangan seperti ini sangatlah penting sekali dan urgent ya, sangat perlu sekali. Hal ini dilakukan, saya sendiri membuat konten ini beranggapan karena kalau tidak dilakukan padahal diri kita tahu, maka akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat ya. Karena sebelum ditanya 4 perkara, diantaranya ilmunya untuk apa, sebagaimana hadis dari Abu Barja al-Aslami bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ya, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Artinya, tidaklah bergeser 2 tapak kaki hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya, dia habiskan untuk apa, tentang ilmunya dia kerjakan untuk apa, tentang hartanya dari mana dia mengusahakan dan untuk apa dia belanjakan, dan tentang untuk apa badannya dia gunakan. Ini hadis riwayat Tirmizi ya, dan Hasan Sahih ya. Jadi hadirin sekalian, orang yang punya ilmu dan tahu lingkungannya ada penyelewengan atau kesesatan, maka akan ditanya di akhirat nanti ya. Apabila suatu hidupnya diam saja tidak mencegahnya, sedangkan definisi sesat sendiri menurut Imam At-Tabari, ini definisi sesat ya, menurut Imam At-Tabari, definisi sesat Imam At-Tabari, sesat adalah yang menyimpang dari jalan yang benar
yang benar dan setiap yang menyimpang dari jalan yang benar, dan setiap yang menyimpang itu adalah berjalan bukan pada jalan yang benar. Ya. Sesat itu artinya adalah yang menyimpang dari jalan yang benar, dan setiap yang berjalan bukan pada jalan yang benar. Itulah yang disebut sesat oleh Imam At-Tabari. Ya, jalan yang benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan pada umat ini oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Pegangannya itu ukuran kebenaran, ya, jalan yang benar. Maka apapun yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang disebut dengan jalan yang sesat. Hadirin sekalian, golongan-golongan yang mengaku hanya golongan mereka saja yang sah Islamnya, sedangkan yang lain dianggap tidak sah, itu justru paham yang sesat, ya. Karena memberikan syarat baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sahnya keislaman seseorang, yakni harus masuk ke golongan mereka, ya. Kita tahu sahnya keislaman seseorang, ya, bukan termasuk masuk ke dalam sesuatu golongan. Itu bukan syarat sahnya keislaman seseorang. Baik, hadirin sekalian, itulah salah satu bentuk kesesatan, ya. Ada juga kesesatan sebaliknya dari yang itu, yakni menganggap selain Islam pun masuk surga. Ini juga sebuah kesesatan. Satu pihak menganggap bukan golongannya itu sesat, nah itu termasuk paham sesat, ya. Ada juga yang menganggap semua golongan masuk surga, itu pun paham yang sesat, ya. Ada juga, ya, itu seperti itu, ya, itu jelas, ya, sesat karena bertentangan dengan Al-Quran sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 85, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin sekalian, aneka firqah atau golongan sesat selalu di dalamnya ada hal-hal yang menyimpang. Ini cirinya, ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dalam agama kita, dalam Islam, ukurannya sangat jelas sekali, ya. Setiap yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah yang disebut dengan sesat dan pasti sesat. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu telah komplit, ya, Islam ini telah sempurna sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka terbantahlah orang yang mengatakan
bahwa yang berhak menentukan sesat itu hanyalah Allah. Ini terbantahkan teori tersebut. Kenapa terbantahnya? Karena Allah telah menurunkan wahyunya dan sudah komplit, ya, sehingga sudah ada ukurannya, yaitu yang menyimpang dari wahyu itulah sesat. Bagaimana tahu cara menyimpangnya? Ya, kita pelajari, ya. Kita pelajari sunnah ini. Kita pelajari agama ini dengan benar. Maka orang yang menyatakan sesatnya suatu kesesatan apabila pernyataannya itu sesuai dengan wahyu tersebut, berarti justru itu melanjutkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah sebenarnya di antara tugas-tugas orang yang berilmu, ya, melanjutkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya ulang. Maka orang yang menyatakan sesatnya suatu kesesatan, apabila pernyataan dia itu sesuai dengan wahyu, maka justru orang tersebut melanjutkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan sesungguhnya itulah yang sebenar-benarnya di antara tugas-tugas orang yang berilmu. Oleh karena itu, marilah kita pelajari pemahaman-pemahaman sesat yang ada di video-video ini, dan kita juga pelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan manhaj atau sistem pemahaman yang benar, yaitu paham salafus soleh atau Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam video ini mudah-mudahan membantu kita semua dalam pemahaman atau mencegah kesesatan atau pemahaman-pemahaman menyimpang dalam beragama, khususnya yaitu agama kita, yaitu agama Islam, ya. Semoga kita terhindar dari pemahaman-pemahaman sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.